Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ruang TP, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatannya juga. Kali ini, saya Okta Novitasari akan memaparkan materi mengenai pengenalan sistem informasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya, di like, di komen, dan di subscribe, serta share video ini sebanyak-banyak ya teman-teman. Oke, yuk simak aja video selanjutnya. Perencanaan sistem informasi. Perencanaan strategi sistem informasi merupakan tujuan jangka penting yang terdiri dari infrastruktur sistem informasi dan mengidentifikasikan inisiatif sistem informasi yang akan dibutuhkan untuk meraih tujuan organisasi. Dan setelah itu, perencanaan operasional pun akan dikembangkan. Dalam perencanaan operasional sistem informasi ini terdiri dari elemen visi misi, lingkungan sistem informasi, tujuan dan fungsi SI, portofolio aplikasi, dan alokasi sumber data, dan manajemen proyek. Dari proses inilah akan menghasilkan sistem informasi yang tepat bagi kebutuhan perusahaan. Daur hidup pengembangan sistem. Nah, untuk membangun sistem informasi ini menjadi lebih baik, diperlukannya juga proses daur hidup pengembangan sistem. Dalam teorinya SDLC, melalui 7 langkah yang sekuensial, dan ini juga dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu ada planning. Di sini, kita harus bisa mempertimbangkan terhadap kebutuhan bisnis, seperti Return of Investment atau ROI, keunggulan bersaing, dan manajemen bisnis. Yang kedua, ada analisis, di mana kebutuhan atas analisa dapat dikumpulkan dalam bentuk dokumen atau sejenisnya. Orang yang bertanggung jawab pada bagian ini harus bisa mempunyai kemampuan bisnis dan teknologi yang kuat. Pada hasil akhir tahap ini juga bisa dalam bentuk Requirement Definition Diagram atau RDD. Yang ketiga ada desain, yaitu mengubah RDD menjadi lebih desain teknikal yang dapat dikerjakan, misalnya use case diagram dan database design diagram. Dan yang keempat ada development, di mana mengubah desain menjadi sistem informasi yang dapat berjalan. Proses ini juga bisa dibilang paling lama, karena harus membangun dengan coding dan melibatkan banyak developer. Yang kelima, ada uji coba atau testing. Tahapan ini dijalankan oleh developer atau pengguna awal. Uji coba juga dapat menggunakan alat bantu seperti testing compatibility, testing bugs, dan lainnya. Yang keenam, ada proses implementasi. Pada proses ini, pengguna mulai belajar dan mengadopsi sistem baru. Pada proses implementasi, ada 3 pendekatan, yaitu ada paralel, bertahap, atau secara langsung. Dan yang ketujuh, ada proses perawatan. Pada proses inilah biasanya tim support akan memantau lebih sering terhadap sistem informasi yang baru. Semakin lama semakin proses perawatan ini menjadi lebih reguler. Nah, setelah kita mengetahui daur hidup pengembangan sistem, adapun kesuksesan daur pengembangan sistem. Di sini terdapat 5 kunci kesuksesan SDLC yang dapat berhasil. Yang pertama yaitu menciptakan Work Breakdown Structure atau WBS, yaitu bagaimana membagi proyek menjadi lebih kecil dari track struktur sehingga mudah diatur dan diukur. Yang kedua yaitu mengestimasi
dan biaya. Yang ketiga, menciptakan rencana proyek, yaitu gabungan dari WBS, ketergantungan antara pekerjaan dengan durasi dan sumber daya yang ada. Yang keempat, melakukan adjustment terhadap rencana dengan mempertimbangkan pada 3 faktor, yaitu kebutuhan, waktu, dan biaya. Yang kelima, adapun mengatur tantangan dalam pengembangan. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan software. Di sini ada 3 software yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu ada waterfall software development, di mana metode ini adalah paling yang mendekati dengan SDLC, yaitu suatu proses yang tidak akan berjalan apabila sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Dan proyek ini akan lebih detail menjelaskan mengenai tujuan, sumber daya, biaya, dan lainnya. Yang kedua, ada metode iteratif, yaitu mempercepat proses dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, ada metode agil. Nah, metode agil ini tidak mempunyai struktur yang baku. Prosesnya tidak menunggu tahap sebelumnya. Dan dari metode agil ini menghasilkan banyak variasi. Yang paling terkenal saat ini adalah metode Scrum dan XP. Ada 2 hal yang menjadi pertimbangan pengembangan software, yaitu tipe proyek dan budaya perusahaan. Pertimbangan pengadaan software. Nah, sudah biasa kita dihadapkan oleh pilihan untuk membuat software atau membeli saja. Nah, jika kita membuat sendiri, plusnya adalah dibuat sesuai dengan kebutuhan, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan bersaing. Sedangkan minusnya adalah biaya relatif tinggi, waktu yang lebih lama, dan harus dijaga dalam bentuk. Nah, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah teman-teman. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.